Surah At-Taubah ayat 122. Surah At-Taubah adalah surat ke-9 dalam Al-Quran. Surah ini tergolong surah Madaniyah yang terdiri atas 129 ayat. Dinamakan At-Taubah yang berarti pengampunan. Karena kata At-Taubah berulang kali disebutkan dalam surah ini. Dinamakan juga dengan Bara'ah yang berarti berlepas diri. Berlepas diri di sini maksudnya adalah pernyataan pemutusan perhubungan disebabkan sebagian besar pokok pembicaraan tentang pernyataan pemutusan perjanjian damai dengan kaum musyrikin. Berbeda dengan surah yang lain, maka pada permulaan surah ini tidak terdapat ucapan basmalah. Karena surah ini adalah pernyataan perang dengan arti bahwa segenap kaum muslimin dikerahkan untuk memerangi seluruh kaum musyrikin. Dengan basmalah bernapaskan berdamailah dan cinta kasih Allah. Surah ini diturunkan sesudah Nabi Muhammad kembali dari peperangan Tabuk yang terjadi pada tahun 9 Hijriah. Pengumuman ini disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib pada musim haji. Yang kedua, redaksi surah At-Taubah ayat 122 yang berbunyi, "Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah, falaula nafara min kulli firqatim minhum taifatul liyatafaqahu fid dini waliyunziru qaumahum izza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun." Yang artinya tidak sepatutnya orang-orang mukminin pergi semuanya ke medan perang. Mengapa sebagian diri setiap golongan di antara mereka tidak pergi, tinggal bersama Rasulullah untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. 3. Penjelasan singkat mengenai tidak seharusnya semua orang pergi ke medan perang. Nah, ayat ini menjelaskan tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Secara khusus, ayat ini terkait dengan syariah, yakni ekspedisi perang yang dikirim Rasulullah SAW, sebab ketika ada perintah agar sebagian tinggal untuk memperdalam agama di masa itu. Maksudnya adalah belajar kepada Rasulullah. Ad-Dhahhak menjelaskan jika perang itu adalah ghazwah, maka beliau tidak mengizinkan seorang pun dari kalangan kaum muslimin laki-laki untuk tidak ikut berangkat kecuali orang-orang yang berhalangan atau uzur syar'i. Nah, yang kedua itu tafaqquh fiddin. Ayat ini pula menunjukkan bahwa betapa pentingnya menuntut ilmu. Secara khusus adalah ilmu agama. Tafaqquh fiddin apabila terjadi peperangan atau jihad yang statusnya fardu kifayah, maka tidak sepatutnya semua orang pergi ke medan perang. Ketiga, misi dakwah dan tarbiyah. Inilah misi orang-orang yang tafaqquh fiddin. Mereka belajar agama untuk diajarkan dan didakwahkan kepada kaumnya. Mereka bukan hanya sekedar belajar untuk dirinya sendiri, namun memiliki misi dakwah dan tarbiyah dan memberi peringatan kepada kaumnya agar mereka bisa menjaga diri. Yang keempat, kandungan surah At-Taubah ayat 122. Dari penjelasan tafsir di atas, kita bisa menyimpulkan isi kandungan surah At-Taubah ayat 122 sebagai berikut. Yang pertama itu, tidak semua kaum muslimin ikut pergi ke medan perang karena hal itu akan membuat banyak kebaikan akan luput. Dalam keadaan diwajibkannya jihad, mesti ada yang menetap. Yang kedua itu, hendaklah ada yang mempelajari ilmu agama. Tidak semua turun untuk pergi berjihad. Yang ketiga, mempelajari ilmu agama itu penting. Tujuannya untuk mengajar yang lain setelah mereka pulang dari jihad. Yang keempat, ayat ini menunjukkan keutamaan ilmu agama. Karena mesti ada orang yang mendalami ilmu agama walau pergi berjihad itu baik. Yang kelima, seorang alim atau yang berilmu tidak hanya mencukupkan dirinya sendiri, tidak mau mendakwahkan ilmunya pada yang lain. Penting untuk berdakwah dengan hikmah dan memberi nasihat dengan cara yang baik. Yang keenam, belajar agama yang nantinya akan didakwahkan punya manfaat yang luas untuk menasihat yang banyak. Setiap orang belajar hendaklah meniatkan belajarnya untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Kewajiban menuntut ilmu. Nilai pendidikannya Quran Surah At-Taubah
Ayat 122 menegaskan pentingnya menuntut ilmu, terutama ilmu agama. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim agar mampu memberikan peringatan dan bimbingan kepada orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, menuntut ilmu dapat diaplikasikan dengan aktif belajar baik di lingkungan formal seperti sekolah dan madrasah maupun dalam kajian keagamaan. Nah, yang kedua itu pembelajaran berkelanjutan. Ayat ini juga menekankan bahwa menuntut ilmu bukanlah proses yang berhenti di satu titik, melainkan berkelanjutan. Dalam kehidupan sehari-hari, pembelajaran berkelanjutan berarti setiap muslim harus terus mencari ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu umum sepanjang hidupnya. Yang ketiga, mengajarkan ilmu kepada orang lain. Salah satu tugas penting bagi mereka yang telah menuntut ilmu adalah menyebarkannya dan memberikan peringatan kepada masyarakat agar mereka menjaga diri dari kesalahan dan keburukan. Dalam kehidupan sehari-hari, seorang muslim yang memiliki pengetahuan agama atau keterampilan perlu berbagi dengan orang lain. Yang keempat itu menjaga diri dari kesalahan. Tujuan utama menuntut ilmu adalah untuk menjaga diri dari perilaku dan keyakinan yang menyimpang. Ilmu agama yang mendalam bisa membantu seseorang untuk memahami mana yang benar dan salah dalam menjalani kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari, ilmu agama membantu seseorang untuk menjaga akhlak dan perilakunya. Yang kelima itu tanggung jawab sosial. Ayat ini mengajarkan bahwa menuntut ilmu tidak hanya untuk berkepentingan pribadi, tetapi juga untuk memiliki dimensi tanggung jawab sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, seorang muslim yang berilmu harus aktif berkontribusi kepada masyarakatnya.